Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai materi jaringan komputer, section yang kedua tentang the Open System Interconnection Specification ya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai OSI. Apa itu OSI? OSI yang merupakan kependekan dari Open System Interconnection adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu ia juga diciptakan juga untuk memenuhi untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan OSI yang pertama kita bahas adalah tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer hingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk yang lainnya. Ada 7 layer OSI yang akan kita bahas. Ini cara kerja OSI layernya. Ada beberapa bagian yang akan nanti kita bahas secara spesifik. Kita akan bicara tentang datanya, layernya, kemudian example protokolnya. Ini modelnya. Yang pertama kita bahas adalah physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer adalah yang paling utama ya. Tanggung jawabnya adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal ini dilakukan dari physical layer pengirim dan ditujukan kepada physical layer penerima. Nantinya, di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik, katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared atau cahaya biasa. Gambarnya secara spesifik itu bisa dijelaskan, datanya menggunakan bit, modelnya itu menggunakan physical, media signal, binary transmission, kemudian example protokolnya ada Ethernet, fiber, dan wireless. Di situ ada juga hub dan repeater. Ini contoh gambar physical layer ya. Di situ ada hub and repeater, kemudian masuk ke patch panel, ada CAT UTP, masuk ke wall jack, lalu ke device-nya. Yang kedua adalah data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer 1. Ini di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Ia juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data layer link layer juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Hal inilah yang menjadi satu alasan terbaginya data link layer menjadi 2 sublayer, yaitu ada MAC atau Media Access Control dan juga LLC atau Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapat akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC sendiri bertugas mengidentifikasi, kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Ini penggambarannya, ada data, kemudian ada model, ada protokolnya. Datanya menggunakan frame, kemudian modelnya ada data link, MIC dan LLC, kemudian protokolnya kita pakai Ethernet, ATM, switch, and bridge. Ini gambar link layer. Contoh penggambarannya kurang lebih seperti ini, di mana MAC address-nya bisa ada di bawah, kemudian bisa ke atas untuk Ethernet switch dan switch lookup table. Yang berikutnya yang nomor 3 adalah network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Ini skema gambarnya, datanya ada paket, kemudian ada model yang menggunakan network, path determination, dan IP logical addressing. Lalu protokolnya IP, ICMP, IPX, dan IRP. Biasanya router juga pun di situ. Ini gambar network layernya. Penggambarannya seperti ini. Ada subnet 1, subnet 2, dan subnet 3 saling terkoneksi. Kemudian yang keempat adalah transport layer. Untuk pengiriman pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam satu jaringan, maka ini ada tanggung jawab dan tugas penuh dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan.
Datanya adalah segmen, kemudian modelnya menggunakan transport, end-to-end connection and reliability, kemudian protokolnya menggunakan TCP, UDP, SPX. Ini gambarnya, gambar transport layernya. Secara sederhananya ada user, ada network, kemudian ada server. Yang kelima adalah session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah ketika mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sisi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang dimana dibuat oleh transport layer. Datanya menggunakan data, kemudian modelnya menggunakan session, inter-host communication, kemudian protokolnya menggunakan AppleTalk, Winshock, segala macam. Ini penggambarannya, gambar session layernya, ada user device, ada network, ada file server, kemudian data 47 dikirim. Ketika file server mengirim data 47 ke user, maka yang diterima pun sama. Oke, I got 47. Jadi angkanya sama yang diterima dengan yang dikirim. Kemudian yang nomor 6 adalah presentation layer. Melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam komunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. Ia juga bertanggung jawab untuk melakukan enkripsi dan juga enkripsi informasi sehingga data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Datanya menggunakan data, kemudian modelnya menggunakan presentation, data representation dan encryption, kemudian protokolnya menggunakan format JPEG, GIF, dan MPEG. Ini penggambarannya, gambar presentation layer, ada encrypt, kemudian ada decrypt-nya, ada network di tengah-tengahnya. Yang ketujuh adalah application layer, berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI yang kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Datanya berisi data, kemudian modelnya presentation, kemudian protokolnya protokolnya JPEG, GIF, dan MPEG. Ini gambaran dari application layer, detailingnya. Kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang protokol. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan. Misalnya pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima atau receiver, agar komunikasi berlangsung dengan benar. Selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Ini contohnya adalah TCP/IP, Transmission Control Protocol, atau Internet Protocol adalah jantung dari protokol Internet. Semuanya akan terkoneksi dengan baik. Demikian penjelasan dari section yang kedua tentang Open System Interconnection Specification. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.